Perkenalkan, nama saya Yulfi Arwinto SSMM, saya Kepala SMA 4 Solo. Dalam hal ini saya adalah sebagai peserta Lomba Kepala Sekolah Pelopor Komunitas Belajar. Judul karya saya adalah Bangkit Bersama di Sekolah Raso dan Forum MBT SMA 4 Solo. Di setiap batang yang terendam tersimpan potensi yang menunggu untuk dibangkitkan. SMA 4 Solo, kami percaya bahwa setiap guru adalah penggerak dan setiap siswa adalah cahaya masa depan. Ketika pertama kali saya melakukan supervisi dan observasi kelas, saya melihat banyak potensi luar biasa. Namun, masih ada guru yang belum percaya diri, coba hal baru, dan siswa belum menemukan semangatnya untuk berprestasi. Saya tahu perubahan tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan wadah untuk tumbuh bersama. Dari sanalah lahir program Membangkit Batang Terendam, itu sebuah forum yang bernama Forum MBT. Itu yang pertama, untuk membangkitkan potensi guru, membangkit potensi siswa. Forum MBT menjadi wadah bagi para guru untuk belajar, berbagi praktik baik, dan berefleksi bersama. Forum ini kami membahas hasil supervisi, saling memberi masukan, dan merancang pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Salah satu hal yang kami kembangkan adalah RPP berbasis AI atau ChatGPT agar guru lebih mudah menulis dan berinovasi. Perasaan. Alhamdulillah tadi Ibu berjalan lancar. Jadi anak-anak tadi juga ikut aktif dalam kuis. Tadi ada memberikan kuis. Jadi sangat aktif gitu ya. Ketika Bapak masuk, apakah tidak grogi Bu Ika? Deg-degan bagaimana ketika Bapak melihat Bu Ika? Berdebar. Atau Bapak yang memang agak kaget karena Bapak ya, tapi karena memang sudah ada direncanakan dari awal pelajaran, jadi sudah bisa dijalankan sesuai dengan Bersamaan dengan itu, kami menjalankan program RASO, yaitu Rumah Aspirasi, Sinergi, dan Olah Rasa. RASO adalah rumah besar tempat guru dan siswa tumbuh bersama dengan semangat, empati, dan kolaborasi. Melalui RASO, kami menanam 78 pohon buah dari 100 buah yang kami tanam bibitnya. Saat ini yang hidup sebanyak 78. Dan juga kami membina sebanyak 30 orang duta roots atau duta anti perundungan. Dan juga kami mendampingi para siswa untuk berprestasi sehingga lahirlah atlet-atlet baik itu di tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dan menumbuhkan duta-duta inspiratif dari berbagai bidang. Siapa kita? Duta Anti Perundungan SMA Negeri 4 Solo. Duta Anti Perundungan bersama semangat atasi perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rasrido, biasa dipanggil Rasid. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 4 Kota Solo di kelas 11. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, majelis guru, teman, dan keluarga saya, terkhususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membentuk suatu forum MBT, yakni Membangkit Batang Terandam, dengan 2 program unggulannya. Yang pertama, Membangkit Potensi Guru, yang kedua, Membangkit Potensi Siswa, dengan membina Pusat Informasi Konseling Remaja di SMA Negeri 4 Kota Solo. Berkat program inilah berdampak positif kepada saya sendiri. Yang pertama, saya dapat meraih juara 1 Duta Genre Putra tingkat Kota Solo pada tahun 2025. Dan yang kedua, saya dapat meraih juara 5 Duta Genre Putra tingkat Sumatera Barat pada tahun 2025. Semoga dengan program ini dapat memberikan dampak yang positif kepada siswa-siswa yang berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Haki. Saya siswi dari SMA Negeri 4 Kota Solo. Saat ini saya duduk di bangku kelas 10 S1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan majelis guru, teman, dan keluarga. Termasuk juga saya mengucapkan terima kasih kepada klub atas swimming club. Terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah membentuk forum MBT, yaitu Membangkit Batang Terandam. Dengan programnya yaitu, pertama, membangkit potensi guru, 2, membangkit potensi siswa. Sehingga berdampak positif bagi diri saya sendiri, yaitu mendapatkan 8 medali, 2 medali emas, dan 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Kedepannya, saya berharap dengan program ini dapat mencetak siswa-siswa yang berpotensi di bidangnya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Will, rekor. In the field event will be under 18 men's shot-put final. Referee Mr. Rusni and Mrs. Trisundari. Bib number 911 Ahmad Diki, East Java. Number 1075 Zaki Aira Zidi, West Sumatra. 572 Rifki
Zainul, Central Java. Ayo Will, sprint line Will, sprint line. Waktu Will, sprint Will, rekor Will. Ayo sprint. Ayo Will, ayo Will. Awil. 1113 North Sumatra. 691 Hara Hiroto, Japan. 289 Dirli, West Java. 737 and Rasian Hasbi, East Kalimantan. 433 Dimas Prasetya, Central Java. 1117 Korapan Pongsi from Awil! Help! Speed! Ayo! Ayo Will, speed! Help! Ayo! Ayo speed! Ayo speed! 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 Awas! Awas di belakang! Awas Will! Will! Awas Will! Awas Will! Bikin lagi Will! Bikin lagi! Bagus! Hop! Jalan Wita! Wita jalan! Jalan Wita, jalan! 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 Will, tagak Will! Jalan! Tagak, mau jalan! Tidur, jalan! Jalan! Jalan Wita! Wita jalan! Forum MBT dan program Sekolah Raso kami integrasikan menjadi satu gerakan besar. Guru berinovasi, siswa berprestasi, dan sekolah berbudaya belajar. Kini siswa SMA 4 Solo telah menorehkan prestasi luar biasa, yaitu juara 5 Duta Genre Putra tingkat Sumatera Barat. Kemudian juga kami melahirkan 4 atlet dari atletik juara nasional, kemudian 2 atlet renang berprestasi, 2 finalis putra, 2 finalis duta wisata, kemudian 1 orang duta BPJS, 1 orang duta anti narkoba, serta juara harapan 3 futsal di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Bagus! Ozan nak harus nak siap api bola tu kan siapa lah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ika, kita mulai ya kegiatan supervisi akademik. Jadi perkenalkan, saya adalah Yulfi Arnito, SSM, Kepala Sekolah SMA 4 Kota Solo. Pada hari ini, Senin 30 September 2024, akan melaksanakan kegiatan supervisi akademi
kemudian di SMA 4 Kota Solo. Dan kegiatan ini adalah dalam rangka kegiatan calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 tahun 2024. Dan sebagai observernya adalah Bu Rika Oktaviani. Beliau adalah guru sejarah SMA 4 Kota Solo. Jadi kegiatan hari ini dimulai dengan pra-observasi kelas. Jadi rangkaian kegiatannya ada 3, pra-observasi kelas, kemudian pelaksanaan observasi kelas, dan pasca observasi kelas dengan kegiatan coaching dengan alur tirta. Baik Bu Rika, kita mulai ya kegiatan coaching kita pada hari ini. Nah, kira-kira Bu Rika materi apa yang akan Bu Rika ajarkan pada hari ini? Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1948. Jadi karakteristik perjuangan bangsa Indonesia ya. Sebelum atau sesudah 1908. Baik. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan apa ini? Siswa mampu menganalisis karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908, dan siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dan organisasi yang berperan dalam perjuangan tersebut. Berarti kalau dilihat di taksonomi Bloomnya itu C3 ya? C3. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari observasi nanti apa kira-kira Bu Rika? Kita berharap memang siswa bisa belajar dengan aktif, kemudian siswa juga dapat percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya nanti. Terus juga kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses dan adanya pengembangan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi keberagaman setiap anggota. Baik, berarti Bu Rika ingin melihat pengembangan bagaimana keaktifan murid ya, kemudian ada pembelajaran berinisiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional ya di dalam kelas. Oke. Kira-kira model pembelajaran yang Bu Rika pilih, kemudian mengapa Bu Rika memilih itu? Kita memilih model pembelajaran problem pusat learning, di mana nanti kita bisa melihat bagaimana siswa dalam orientasi masalah gitu ya Pak, kemudian berorganisasi untuk belajar, kemudian dan bisa juga melihat bagaimana nanti siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi bagaimana siswa menyelesaikan masalah itu ya. Jadi itu alasan Bu Rika yang memilih model pembelajaran problem based learning. Nah, kira-kira medianya apa yang akan Bu Rika pakai pada hari ini? Nanti kita akan menggunakan PowerPoint, kemudian juga ada penampilan sebuah video, juga mungkin ada beberapa tampilan gambar-gambar tentang yang berhubungan dengan materi. Baik. Oke, Bu Rika, tadi sudah kita dengar ya dari awal kegiatan-kegiatan yang akan Bu Rika laksanakan nantinya ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Bu Rika simpulkan? Kita mungkin merasa mungkin ada sedikit masih banyak Pak kekurangan dari mungkin
dari kesiapan media pembelajaran gitu ya Pak, jadi merasa masih kurang gitu Pak. Kemudian juga masih masih mencari bagaimana strategi yang baik itu yang tepat untuk digunakan dalam kelas agar nanti siswa juga merasa senang belajar di kelas gitu. Nah, karena kan kita tadi ada hubungan ke sisi emosional siswa, jadi bagaimana nanti kita ingin tahu gitu bagaimana nanti ya upaya-upaya yang kita lakukan itu apakah bisa meningkatkan emosional dari siswa, apakah mereka mampu bekerja sama atau menyenangkan lah dalam kelas, tidak membosankan. Baik, jadi mereka merasa ada kekurangan ya dari kesiapan. Kemudian kapan mereka kita akan melaksanakan LPP ini? Rencananya hari ini Pak, kita ada jadwal di kelas 11 di fase E ya, 11 fase E3. Jam berapa Bu Rika? Jam 10.45 ini. 10.45. Oke. Baik Bu Rika, terima kasih atas kegiatan percakapan coaching pra observasi kelas. Mari kita masuk ya ke dalam kelas modul kita di kelas 11 Fase E3. 11 F3 ya. Iya. Fase F3. Oke, kita. Oke, kita masuk ke kelas. Benar salah ya, benar salah. Nah, untuk 15 soal pertama, ini siapa yang salah? Siapa yang salah jawabannya ya? Itu apa? Hapus. Bisa dihapus. Jangan dihapus. Ini. Ganti. Nah, jadi pada jawabannya lihat ya. Kalian boleh tulis benar atau salah. Ibu nggak benar. Oh, bisa dihapus? Bisa dihapus harusnya. Oh, benar. Bisa. Kayak iya, kok. Bisa dihapus. Nah, iya. Bisa dihapus. Kayak iya. Ikut. Ya. Oke, soal pertama. Jadi gini ya. Permainannya kita kan ada kertas yang nanti itu. Siapa jawabannya yang salah, nanti kertas putihnya itu ditempelkan di pipi atau di kening atau pokoknya di wajah ya, di sekitaran wajah. Oke? Siapa jawabannya yang salah, kita jujur ya. Oke, pertanyaan pertama. Manusia pada benar apa salah? Manusia pada zaman Paleolitik sudah mengenal bercocok tanam. Benar atau salah? Manusia pada zaman Paleolitik sudah mengenal bercocok tanam. Benar atau salah? Kalian jawab, pilih jawabannya benar atau salah? Ya, bikin benar atau salah? Gimana? Angkat jawabannya. Angkat jawabannya. Ayo, jawabannya. Jawabannya diangkat. Silakan diangkat. Ini aku jawabannya nih. Udah jelas. Kamu jelas? Ganti. Bisa aja. Benar. Oke, yang jawab benar berarti salah. Jawabannya adalah salah ya. Yang jawab benar silakan tempel di pipinya. Yang jawab benar silakan tempel di pipinya. Oke. Ayo. Ya. Baik, Bu Rika, bagaimana perasaan Bu Rika ya? Tadi kan kita telah melaksanakan observasi kelas ya di dalam kelas 11 F3. Kira-kira seperti apa perasaan Bu Rika setelah kita lakukan kegiatan pasca observasi kelas?
Alhamdulillah, tadi saya cukup puas dengan pembelajaran di kelas tadi. Namun memang ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan lagi, Pak. Karena memang tadi dirasakan memang masih banyak kekurangan di dalam itu. Salah satunya juga membuat semangat siswa yang masih kurang gitu dalam pembelajaran tadi. Jadi tapi sebagai siswa juga ada yang semangat, tapi kalau bisa memang semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki lagi. Baik. Ini RPP Bu Rika tadi ya. Ya. Baik, kira-kira dari RPP yang Ibu Rika buat ini ada enggak yang perlu ditambahkan atau dilengkapi lah begitu Bu Rika? Ada beberapa poin yang mungkin yang harus dilengkapi lagi dari RPP yang saya buat itu mungkin dengan penilaiannya yang lebih menarik lagi, Pak. Soalnya tadi itu memang masih seperti penilaian kuisnya latihannya itu masih kurang kurang interaktif gitu ya. Jadi kalau bisa memang penilaiannya itu nanti ada penilaian langsung yang nantinya juga menambah motivasi siswa juga kalau penilaian langsung, Pak. Kalau tadi kan penilaiannya melalui latihan yang tidak langsung gitu penilaiannya. Baik, kita bahas dulu ya tentang RPP. Kira-kira dari komponen RPP yang Ibu Rika buat itu mana saja yang wajib ada gitu? Dalam RPP memang kita harus ada tujuan pembelajaran, tadi sudah ada di dalam RPP tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran tadi ada juga, dan ada penilaian situ, Pak. Baik. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran, apakah Ibu Rika sudah melaksanakan sesuai sintak ya? Tadi Ibu Rika model pembelajarannya problem based learning ya. Nah, kira-kira sintaks dari PBL ini apakah sudah terlaksana seluruhnya? Tadi sudah saya rasa tadi sudah berjalan itu sesuai dengan di mana sudah ada orientasi siswa pada masalah, juga mengorganisasikan untuk belajar dan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil tadi sudah ada juga, dan menganalisis dan evaluasi proses permasalahan yang sudah dilaksanakan, Pak. Baik. Jadi kelima langkah itu terlaksana enggak dengan baik, Bu Rika? Tadi memang dalam diskusi memang sedikit kurang presentasi kelompok tadi memang kurang bersemangat siswanya ya, Pak, karena memang kurang adanya interaksi antar kelompok gitu. Jadi yang bertanya pun tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi perlu peningkatan di situ, nanti motivasi siswa bisa lebih menghargai temannya, kemudian menghargai pendapat teman yang lain juga. Itu juga masuk ke dalam emosionalnya nanti, biar mereka juga bisa bekerja sama gitu. Tadi kerjasama antar kelompok juga masih dirasa kurang. Baik, lalu dari RPP ya, yang telah Ibu Rika buat, kira-kira dari tadi kan 3 komponen tadi telah include ke dalamnya. Nah, kira-kira ada nggak yang perlu kita tindak lanjuti itu? Mungkin ada perbaikan-perbaikan bagi Ibu Rika dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Ya, ada, Rika rasa memang ada perlu peningkatan lagi, Pak. Itu jadi seperti pertama sekali itu mungkin dalam media
biar untuk persepsi siswa, maksudnya untuk meningkatkan motivasi siswa lagi. Tadi medianya memang karasa memang kurang tadi ya Pak. Terus hanya tadi melihatkan video, kalau bisa memang ditambah lagi media yang lain dan lebih meningkatkan lagi kompetensi emosional, sosial emosional dari siswa juga. Baik. Jadi Biar mereka rileks juga belajar gitu. oke, jadi PSE ini belum maksimal ya? Belum Ya, maksimal. dirasa masih kurang juga sih Pak. Masih kurang ya, jadi perlu banyak perbaikan. Kira-kira pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi menurut Ibu Rika sudah kondusifkah atau mungkin ada yang perlu diperbaiki? Tadi memang cukup puas ya Pak dalam pembelajaran. Memang tapi masih banyak yang harus ditingkatkan lagi itu Pak. Dalam pembelajaran itu beberapa hal yang harus ditingkatkan seperti tadi media tadi, kemudian juga meningkatkan sosial emosional siswa juga biar mereka rileks, mampu bekerja sama juga, saling menghargai pendapat teman juga gitu Pak. Jadi memang banyak yang harus ditambah lagi nantinya ke depan. Dan yang pastinya media ajar juga. Nah, kira-kira dari situasi yang disebutkan tadi ya, agar situasinya berjalan kondusif, kira-kira apa yang akan langkah-langkah yang akan Ibu Rika lakukan? Langkah ke depan ya Pak. Langkah ke depan itu memang pertama sekali memang kita harus mempersiapkan media ajar. Kemudian kita juga akan mencari tambahan atau masukan atau belajar lagi dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman Kombal juga dan dari MGMP juga. Jadi ditambah dengan ilmu-ilmu lagi gitu. Biar bisa mempersiapkan media ajar yang lebih menarik, interaktif lagi dan bisa menambah semangat siswa dalam PBM. Oke. Kemudian untuk agar diskusi berjalan dengan maksimal, berjalan dengan lancar, mungkin ada trik-trik tertentu bagi Ibu Rika untuk dilakukan ke depannya? Diskusi kelompok gitu ya Pak? Iya. Mungkin ada kesepakatan belajar mungkin. Memang perlu tambahan juga di dalam diskusi karena memang tadi yang bekerja itu tidak semua yang bekerja, jadi hanya beberapa orang yang bekerja, jadi memang perlu adanya kesepakatan jelas juga sebelum masuk belajar gitu ya Pak. Jadi sebelum mungkin di awal-awal semester nanti harus adanya kesepakatan kelas dengan siswa biar mereka juga bisa tanggung jawab juga dengan kesepakatan yang telah dibuat nanti, jadi tidak kerja sendiri lagi. Baik, kemudian bagaimana komitmen Ibu Rika agar pembelajaran ini tetap sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya mungkin ada hal-hal lain ya, mungkin ada yang terlupakan ya, seperti pertanyaan romantik, kemudian ada yang penting ya, yang penting yang ada dalam RPP gitu. Bagaimana supaya kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, mungkin kan lebih mempersiapkan lagi, lebih matang lagi untuk modul ajarnya Pak. Jadi memang diperbaiki lagi modul ajarnya dan mungkin butuh diskusi lagi dengan teman-teman teman-teman sejawat mungkin yang sejurusan juga Pak, terutama kemudian dari Kombal juga biar nanti media atau modul ajar yang dibuat itu lebih pas lagi gitu Pak, pas.
Berarti Ibu Rika sadar ya akan tanggung jawab Ibu Rika untuk memberikan pembelajaran yang interaktif, yang lebih menarik ya kepada murid ya. Dan juga tadi Ibu Rika sudah menyampaikan dukungan-dukungan sehingga yang Ibu Rika harapkan itu tercapai ya, tercapai. Seperti tadi telah Bu Rika sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Juhaida, guru fisika di SMA Negeri 4 Solo. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai forum MBT Sekolah Raso yang diprakarsai oleh Bapak Yulfi Arwinto. Sebelumnya di sekolah ini sudah diadakan kombel atau komunitas belajar Semanet, namun kurang mendapat aspirasi dari rekan-rekan. Namun dengan adanya forum MBT atau Membangkit Batang Tarandam ini, yang diprakarsai oleh Bapak Yulfi Arwinto, maka banyak sekali pelajaran yang kami dapat khususnya para guru di SMA Negeri 4 Solo. Misalnya kami diajarkan bagaimana cara membuat RPP berbasis AI dan juga memperdalam mengenai pembelajaran mendalam yaitu berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja dari kelas 12 SMA Negeri 4 Solo. Setelah kepala sekolah kami masuk ke dalam kelas untuk melakukan supervisi, terdapat perubahan yang kami rasakan. Seperti pembelajaran yang sebelumnya membosankan terasa lebih menyenangkan serta menarik. Karena adanya metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari kebijakan, tapi dari hati yang mau berbagi dan bertumbuh. Forum MBT telah membangkitkan semangat guru untuk belajar kembali, dan Sekolah Raso telah menyalakan semangat siswa untuk berprestasi. Kami tidak hanya membangun sekolah, tetapi membangkitkan kehidupan belajar, agar setiap guru dan siswa merasa dihargai dan berdaya. Inilah semangat kami di Seman 4 Solo, Forum Membangkit Batang Tarandam, dan Sekolah Raso bersama kami membangkitkan potensi dan tumbuhkan prestasi.